Ngopi Kertas, ngobrolin pilihan komik berkualitas. Ya, kembali lagi di segmen Bakpao bahas komik Eropa. Eropa. Wow. Oke. Oke, hari ini kita bahas satu majalah yang mbahnya inilah komik-komik antologi science fiction dan fantasy. Nah, mungkin pada tahu ya, sebelum kita pernah bahas majalah heavy metal. Nah, kali ini yang kita bahas metal ulang. Ini mbahnya dia nih. Pokoknya jadi asal muasalnya di sini. Asal muasalnya. Jadi heavy metal itu sebenarnya versi Inggrisnya si Metal Hurlant. Jadi popularitasnya sampai ke Amerika, akhirnya lisensinya dibeli sama saat itu Nasional Lampun ya. Nah, jadi ini keluaran mana bro? Metal Hurlant nih? Prancis ya? jadi Berarti bahasanya Prancis nih ya? Prancis. Ini nomor satu. Nomor satu dong. Makanya gue diem aja tadi. Kisu. Nomor satu. Harganya 8. Varian 8. C8 8F. 8 franc. 8 franc. Harganya ya. Ya. Jadi rare dong ya. Ini rare tahun berapa ini ya? ini tahun 70 sekian lah. 70-an lah ya. 70-an. Jadi sebetulnya cerita awalnya tuh si Mobius sama temennya si siapa namanya Philip Drouet, dia masih kerja tuh untuk majalah, mungkin kalau di Belanda tuh ada majalah namanya Epo ya. Majalah Epo yang sempat terbit versi Indonesia juga. Tapi Prancis ada juga yang kayak gitulah, yang dedikasi itu lebih ke komik humor. Jadi, nah cerita si Mobius udah ya udah bosen lah gitu, bosen, dan saat itu dia lebih banyak berkesenian sebetulnya, seni murni. Semangatnya dia, akhirnya dia keluar, berdua temannya resign. Nah, berdua Philip Drouet dan ada 2 orang lagi ya, satu untuk marketingnya, sama satu lagi kalau nggak salah penulisnya lah gitu ya, bisnis kalau nggak salah ya penulis Bernard Farkas. Nah, si Metal ulang di bawah publishernya Humanoids Associates. Nah, Humanoids itu juga akhirnya jadi publisher besar. Masih ada tuh, ya, Humanoids Inc. itu. Nah, itu masih ada. Nah, akhirnya dia ya khusus untuk mendedikasikan ke cerita-cerita science fiction. Kan dia lagi suka banget saat itu. Yes, ya. Oke, langsung aja ya. Kita mulai. Nah, tunggu, ini cover pertama siapa nih gambar nih? Mobius. Ini Mobius ya? Gue pikir Richard Corbin. Bukan. Mirip-mirip ini Mobius sendiri. Mirip-mirip warnanya ya, mirip ya. Iya, paling mirip. Nah, ngomongin Richard Corbin nanti karya dia ada di sini, kita lihat. Nah, yang pertama ya mungkin highlight paling besar nanti ada di komik Arzak. Karena ini kan pertama nih proyeknya si Mobius sama Drouet. Jadi mungkin yang lebih banyak berperan di sini si Mobiusnya ya. Iya, dua-duanya sih artis sebetulnya. Tapi mereka juga mencoba untuk nulis cerita juga sih gitu. Nah, pertama nih judulnya susah ngomongnya. Langsung mati rasa, mati gaya. Mati gaya, kita nggak bisa ngomong. Apa ini bahasa Prancisnya nih? Ya begitu deh pokoknya. Ini yang pertama cerita dari Mobius ya kan, dilihatin desain kali ya. Ya, gambarnya Mobius, yang nulis Drouet. Ya. Ini gue paling suka gambar Mobius yang style kayak gini sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat dia banyak kan ada dia dari Blueberry ya kan. Betul. Blueberry pun juga berubah. Ya, dari Blueberry sampai ke Arzak sampai ke yang terakhir ya. Nah, kalau gue pribadi gue lebih suka style yang seperti ini nih, style garisnya tetap rapi gitu kan, tapi ada tebal tipisnya beda. Betul. Terus detail banget, terus nggak kartuni gitu kan. Ini yang kalau gue pribadi gue sukanya style anatominya jelas banget sih. Soalnya anatominya ya real ya sebenarnya. Seperti nggak kayak kartun banget lah gitu. Nggak distorsi gitu, sorry. Gila, keren banget ini. Ya, jadi dia juga banyak ngolah ke kalau di Jepang tuh mecha ya. Mecha. Yang robot-robot tuh ya. Cara arsirannya juga nggak berubah sih. Secara arsiran kan dia sebenarnya apapun style dia tetap main di arsiran. Iya. Nah,
ini yang gue lihat nih, jadi Mobius yang di edisi ini di Metal Hurlant pertama tuh masih banyak pengaruh style dari, ini pendapat gue pribadi ya, masih banyak pengaruh dari gaya dia waktu mengerjakan Blueberry, di mana cross edge-nya tuh masih ini banget, apa namanya, kuat banget ya. Kalau yang sekarang nanti makin kesini kan dia makin minimalis betul, makin lainnya tipis banget. Nah kalau ini masih kuat banget gitu loh. Jadi lebih apa ya, ekspresif lah. Nah untuk cerita ya begitulah ya, science fiction enggak Tapi di sini belum ada dialog sama sekali ya? belum udah ada awal. Nah tapi apa namanya, untuk cerita juga ya, science fiction itu nggak mudah sih ya dicerna ya. Kalau kita ngeliat sekarang, Apalagi ini nih, nggak mudah nih. pusing Bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Gue nggak ngerti. Iya, jadi kadang-kadang orang membaca itu kayak, gue pertama kali ngeliat juga, aduh, kayak teler gitu loh ya. Jadi kita ngecerna juga nggak gampang gitu loh. Walaupun lo bahasa Inggrisnya juga, gue sempat baca beberapa versi Inggrisnya juga, emang aneh sih gitu loh. Jadi memang dia lebih, apa ya, saat ini masih mengeksplor sih ya. Dan ternyata meledak banget. Gitu. Disukai ya. Dan karena mereka ini sifatnya creator own, nah banyak artis-artis yang datang ke studio mereka. Jadi pengen lebih dihargai. Iya, publish dong karya gua gitu loh. Kreasinya gitu ya. Kalau dulu kan mungkin ya udah work for hire gitu kan. Itu gua bayar sebagai artis, gua bayar per page, sudah lu nggak punya ini apa-apa, walaupun lu mungkin kreatornya kan, kayak Steve Ditko misalnya, kayak lu desain dari awal gitu kan. Iya, ikutin aja karya yang ada gitu kan. Apa karakter yang ada. Nah, sebetulnya kan hal-hal seperti ini dalam sejarah tuh berulang terus kan. Kita tahu di Amerika juga hal yang sama terjadi kan di Marvel pada era 90-an kan. Ya, kita tahu Jim Lee dan teman-temannya juga keluar ngebentuk Image. Ya, semangatnya sebetulnya sih kurang lebih sama gitu ya. Tapi kalau memang di sini mereka memang mendedikasikan ke satu genre gitu. Nah, ini cerita ketiga nih, Mobius lagi nih. Ya, tapi berbeda style-nya. Nah, ini yang gue bilang. Dia style-nya lebih kartun lebih kartun dan ketebalan penanya nih, ketebalan tintanya itu rata gitu. Iya. Jadi kayak menggunakan satu jenis pena aja kelihatannya. Nah, ini yang ya menurut gue sih, ini gue kurang suka nih style Mobius yang kayak gini nih. Nah, ini kadang-kadang style ini masih bertahan nih sampai terakhir, terutama sebelum dia meninggal ya. Jadi kalau yang terakhir itu gue ngeliat sih sangat dipahami karena gue cukup ngikutin gitu ya. Sebelum dia meninggal itu matanya itu katarak. Kalau style yang sekarang itu masih sangat apa ya, kaya lah ininya ya, arsier, dan warna juga lo sama tuh. Yang terakhir kan lebih plain lah gitu ya. Gitu ya. Nah, satu warna aja. Nah, di sini juga ada nih komiknya Mobius yang fenomenal apa ya? Arzak. Ini pertama terbit di sini atau gimana? Iya, ini pertama kali terbit sini. Berarti ini first appearance si Arzak. Iya. Wah, Ki Asu nih. Cuman sayang banget di sini gue ngeliat warnanya gelap banget ya. Mungkin cetakannya atau emang sengaja warnanya dibikin gelap? Ya gue sempat beli yang edisi ya, reprintnya lah ya, yang udah dialbumin. Memang warnanya kayaknya sih dinaikin yang reprint lebih terang ya. Lebih terang. Ini gue ngeliatnya lebih gelap dark banget jadinya ya. Faktor kertas kan pengaruh ya. Kalau kertas kayak gini tuh nyerap tintanya banyak nih. Kalau kertas glossy dia nyerap tintanya dikit. Betul. Gitu. Jadi lebih apa ya? Kalau kayak gini lebih gelap, harus pinter ngakalnya. Cuman mengingat ini tahun 70-an, ini udah oke sih menurut gue secara teknologi. Pada waktu itu juga teknologi cetak masih offset ya, belum ada digital print. Ki Asu banget nih. Ki Asu. Ya, ini pertama Azrak muncul di sini, ini juga nomor edisi 1 majalahnya. Jadi ini bagian pertama ya dari Azraknya. Dan sebetulnya ya dia yang bikin terkenal itu di Azrak ini bagaimana dia bermain apa istilahnya, visual language ya, bahasa visual. Dengan nggak pakai dialog, semua dengan ya gambar, bahasa gambar. Kan ini ya. Iya. Sebetulnya di edisi berikutnya panel-panel lebih menarik lagi, banyak
terinspirasi dari gaya-gaya desain sih, terutama kayak Art Nouveau ya, karena Art Nouveau juga lahir kan di Prancis juga gitu loh ya, di Eropa, dan dia banyak mengambil inspirasi di situ. Tapi di sini masih yang istilahnya masih biasa aja lah Pak, ininya panel ya. Masih standar ya. Masih standar. Tapi warnanya dan arsirnya kompleks kalau gue lihat. Si Azrak ini lucu deh ceritanya. Pertama ini jadi ada cowok, dia apa kayak Penampungan. satria gitu ya. Iya. Dia guys membunuh orang cowok, tapi dia pengen ngerebut ceweknya kan. Iya, atau Katanya pas lihat ceweknya jelek, monster gitu. Dia ditinggalin. Udah dia membunuh orang, terus ceweknya ditinggalin. Kasihan. Dan dulu gue juga pertama kali ngeliat ini monsternya burungnya siapa sih, nggak jelas gitu ya. Nggak taunya nanti terakhir ketahuan di edisi terakhir Arzak ya. Nggak tau robot itu. Oh itu burung itu robot? Robot, jadi sempat rusak terus nanti diperbaiki dibuka gitu. Namanya robot. Gak kelihatan kayak robot ya? Iya, dan itu juga karakter burung ini nanti dipakai lagi di komik dia yang lain. Mungkin komik dia yang paling panjang kali ceritanya itu apa, Inkal ya. Inkal itu, nah itu Inkal tuh yang adaptasi dari Jodorowsky Dune. Nah nanti kapan kita bahas itu. Dune-nya kita bahas. Nah boleh, Inkalnya boleh, Dune-nya boleh. Mana aja. Punya nggak? Hati-hati bicara. Jangan nanya. Nah ini Philippe Drouet. Philippe Drouet. Ini samurai gitu ya? Sorry, ini lupa gue. Drouet ini. Dia lebih apa ya istilahnya? Kalau di Inggris tuh lebih kayak komiknya si Simon Bisley lah ya, marah-marah gitu loh, emosi meledak-ledak gitu. Seperti itu dia. Karakter ceritanya ya. Dan dia kalau dia warnanya menurut gue lebih eksplosif daripada yang Mobius sendiri ya. Sayang ini nggak berwarna ya. Iya, yang ini nggak berwarna. Dan di sini warnanya bagus di sini, putihnya bagus. Putih bagus sih. Tapi warnanya dia lebih psychedelic lagi sih, lebih nabrak-nabrak warnanya. Berani gitu. Berani. Nah di edisi perdana ini sih banyak sih ya. Ada Mobius, ada Drouet, ada Gal juga nanti kita lihat satu ilustrator yang sayangnya dia meninggal muda ya. Dan yang nggak kalah hebatnya, ya inilah nanti berikutnya. Ini dia Richard Corben. Ini alasan kenapa dia tuh sangat amat dikenal di Eropa, karena dari edisi awal dia udah ikut kontribusi itu ya. Jadi buat orang-orang Amerika ya. Orang Amerika, dan di sana ini banget dihargain banget ya. Dan ini kan manual semua ya tahun 71. Iya. Tahun 71 udah dibikin nih. Richard Corben. Manual semua, terus gue tertarik agak sama ini sih, screen tone rasternya nih. Dia pakai raster yang biasa dipakai mangaka gitu. Screen tone ya. Screen tone. Tapi berwarna gitu screen tone-nya ya. Justru biasanya screen tone-nya itu kayak di bawah warnanya ya, bukan di atasnya. Jadi kayak apa ya? Nggak overpower lah gitu ya. Harus di atasnya sih harusnya. Iya, harusnya gitu. Tapi ini di atasnya. susah deh di mana. Ini di atasnya, kalau di bawah nggak bisa lah. Kan dia secara teknik kan diwarnain dulu, ya kan? Iya. Gila, ini warnanya juga berani nih, nabrak-nabrak. Iya. Keren. Kita Corben sayang udah nggak ada ya. Udah meninggal tahun lalu ya. Belum lama nggak salah ya. Salah satu legenda perkomikan Amerika dan Eropa sih. Hebat ya dia. Ceritanya tuh ini ya nyeleneh gitu ya, maksudnya nggak mainstream superhero. Iya. Tapi dia juga ngerjain beberapa kali Punisher ya. Punisher, terus ada Hellboy dulu. Hellboy juga sempat Richard Corben. Ya gue seneng sih dia terakhir sebelum meninggal juga dapat penghargaan kayak Life Achievement di Prancis. Di untuk acara, mungkin kalau di Amerika ada San Diego Comic Con ya. Kalau di Eropa ada Angoulême. Nah ini balik lagi nih Mobius nih. Tahun 73 dia gambar ini. Ya. Nah ini lucu nih perpaduan antara realis sama kartun ya. Dan gue ngeliatnya dia tuh jarang pakai penggaris ya. Iya, langsung dia. Tapi lurus aja gitu kan. Emang kalau cara kita detailin sih emang nggak bakal lurus banget. Tapi secara proporsi itu dia cakep banget. Iya. Dan dia ada satu masa dia nggambar nggak pakai pensil, langsung dengan drawing pen. Kayak Kim Jung Gi. Iya, kayak Kim Jung Gi. Iya.
yang sekarang ini kalau teman-teman ngikutin juga ada artis Korea yang Kim Jung Gi. Wah, dia tuh punya memori Foto memori, foto. Genius dia. Genius banget. Padahal kalau ditanyain nggak ada hubungannya dia bilang itu. Yang penting observasi katanya dia bilang gitu. Kan mau memori fotografik. Keren banget tuh. Iya, keren ya. Ada yang punya nggak ini ya? Hah? Komiknya Kim Jung Gi atau artbooknya? Kayaknya lo punya ya waktu itu yang Komiknya? komik P1. Iya, nanti kita bahas. Apa judulnya? Apa ya? Lupa deh gua. Pernah Komik apa itu jalannya? Iya, ntar. Kim Jung Gi ya gambar. Iya, Kim Jung Gi. Oh. Nggak ikut sih waktu Oh, itu. iya. Kita kopdar. Kopdar, iya. Ikut baru. Ya berikutnya bawa dong. Iya, nah, oke. Kalau masih ada ya. Nah, ini terharu banget sih gue kalau ngelihat tulisan ini. Kenapa tuh nggak bisa baca, nggak ngerti. Nggak ngerti, gue terharu sampai nangis. Nah, sayang banget nih secara cetakan Iya. mepet banget ya, mungkin dari desainnya pada waktu itu susah kali, belum ada komputer kayaknya. Nah, yang menarik di sini gue nggak tahu lah nih bahasanya apa gitu ya, tapi Bahasa Perancis. bahasa Prancis gue maksudnya artinya apa gitu, tapi disebutin di sini terakhirnya ada Major Grubert. Major Grubert itu salah satu karakter Dari dari ciptaan Mobius. ciptaan Mobius yang bisa dibilang tuh salah satu paling penting sih. Jadi ada Arzak, ada Major Grubert itu komiknya tuh yang Ertas Garage itu. Berarti ini sebenarnya yang ngomong ini adalah si Major Grubert. Iya, dan Major Grubert itu sebetulnya bisa dibilang ya apa ya, personifikasi atau bentuk lain dari Mobius sendiri Oh, gitu. dalam komik gitu loh. Jadi ada yang bilang itu ya kayak self portraitnya dia lah. Nah, ini beda lagi nih stylenya ini siapa? Nah, ini nih? Gal. Gal nih ya. Gue lupa nama lengkapnya siapa orang Gal Gal. Gadot, bukan? Ya dia sayang nih, dia meninggal muda ya, tapi gambarnya aduh edan detailnya tuh. Menurut gue ini nggak perlu diwarnain lagi nih sih. Nah, ada juga yang versi warna, tapi gue setuju sama lo, hitam putihnya jauh lebih kuat. Karena tergantung eksekusi warnanya. Kalau mungkin kalau dia yang ngewarnainnya orang lain dan itu nggak cocok, jadi ya agak off, jadi flop gitu. Nah, ini stylenya sangat ya bisa dibilang realis ya. Realis banget nih Realis komik realis, keren. Dan settingnya tuh selalu yang ya kerajaan, Selalu tribal gitu. kerajaan, ya. Karena ada ininya, mungkin ada alasannya kenapa orang suka gambar settingan masa lalu. Kenapa tuh? Pertama, dia susah gambar gedung, susah gambar mobil kan. Kalau ini kan ya udah lurus nggak lurus mah ya makalah masih bisa diterima gitu kan. Iya. Bisa jadi begitu loh. Ini gue kepengen sih nyari komik dia yang seperti di Humanoid tuh mereka cetak ya satu. Siapa nama lengkapnya harus tahu dong. Edisi Tahu nggak lo? kolektornya. Ini kita cari tahu lah. Nanti ditulis siapa ya? Sini. Siapa nama Gal? Oke. Oke. Ini cuma ada satu. Ya gue ada beberapa buku. Dua iklan ya. Ya, oke. Satu, dua, udah selesai. Dalam-dalamnya nggak ada iklan. Bahagianya komik zaman dulu ya. Iya, mungkin kenapa nggak ada iklan, karena ini baru edisi Iya, edisi pertama. Jadi Belum orang ada. belum mau, Belum yakin ya? laku apa enggak nih, laku apa enggak nih? Iya. Ya udah, ntar gue lihat sampai edisi 5 deh gitu. Kalau oplanya gede ya gue akan beriklannya gitu. Nah, Praktiknya. berita bagusnya Metal Ulang nih akan dipublikasi lagi 2022. Kemarin gue sempat baca Tetap di beritanya. Perancis bro. Ya iya. Bahasa Prancis. Bahasa Perancis. Tapi dia akan lanjutkan gitu. Tapi kan kita jadi nggak ngerti bacanya. Kan bisa di heavy metal, tenang aja. Sama. Ya pasti mereka Beda. beda sih, beda. Beda. Oke. Gimana nih dari sisi skor? Weh, ini saran nih berat nih. Berat ya, berat. Ini Ki Asu. Kiasu. Tapi ya segmented gitu ya, nggak gampang ya. Gitu buat teman-teman yang penggemar komik Eropa. Oke. Ya pasti ini jadi bahan list nomor 1 sih. Bahan kajian. Bahan kajian. Buat teman-teman yang bukan penggemar komik tapi flipper, nah ini juga. Iya. Jadi berapa? Gua kasih 9 aja. 9 aja. Oke. Aja. Oke, setuju gue 9. Oke. Gue 8 sesuai ini. Karena gue nggak ngerti bahasanya. Iya. Dulu masih murah ya, 8 frank. Iya, Oke, Udah thank mahal. you. Oke, jangan lupa Like. like videonya, subscribe. Nah, nyalakan tombol notifikasi Notifikasi, biar
terupdate kalau kita upload video baru. Oke. Sampai di sini dulu dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya dari Ngopi Kertas. Dah.